وعلى آله وعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد تحية. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan rahmat hidayah inayahnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam taklim wa ta'allum al-ifadah wal istifadah dalam rangka thalabul ilmi tanpa mengurangi kesemangatan kita walaupun kita masih bisa lewat Zoom. Oleh karena itu kita patut bersyukur, yang penting silaturahim kita masih bisa. Ya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan kita mid ujian tengah semester terakhir. Jadi pertemuan ke-6. Insyaallah ke-7 kita off class ya, minggu tenang. Ya, kemudian kita UTS. Insyaallah ketemu lagi kita di pertemuan ke-9. Ternyata nggak terasa ya, kita udah 3 bulan perkuliahan kita dan mau menjak UTS, berarti 3 bulanan lagi kita sudah semester 6. Semester 7 kita sudah PPL, semester 8 sudah nggarap skripsi, selesai dah. Yang laki-laki, perempuan semua akan akan wisuda, akan mendapatkan ijazah dan ijab sah bagi perempuan. Ya. Karena itu silahkan untuk kita mulai ya diskusi ini. Judulnya apa nih hari ini? Halo, judulnya hari ini apa nih? Sumber hukum dan perangkatnya, Sat. Oh, masih sumber hukum dan perangkatnya ya? Belum simbol-simbol belum ya? Simbol-simbol udah belum? Sebentar, Sat. Coba saya cek. Kayaknya padahal masuk terus ini ya. Kalau perangkat hukum ya belum ke simbol itu, belum ke simbol-simbol, belum ya. Kira kita mulai saja sambil Mas Salman ini silakan pemakalan. Boleh dibantu Khairun Nisa, maaf untuk silakan pemakalan mulai ya. Masih mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita telah bertemu pada sore ini. Yang pertama Pak Kafir dan teman-teman semua, semoga kita selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan ini saya Khairun Nisa 3119-158 dan rekan saya Salman Al-Farisi 3119-006. Boleh Salman? Untuk penjelasan pertama akan dipresentasikan oleh Salman Al-Farisi. Oke, baik. Terima kasih Saudari Khairun Nisa. Sebentar. Saya minta tolong jadi CO host, Nisa bantu juga ya. Dan Chandra. Maaf. Untuk admit. Bismillah. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Khairun Nisa kesempatannya. Adapun insya Allah pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa poin yang nantinya seputar sumber hukum dan perangkatnya. Namun sebelum kita memulai,
seperti biasa kita rutinkan terlebih dahulu untuk membacaan surat Al-Fatihah. Kita khususkan dan kita niatkan untuk almarhum Prof. Aziz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia. Insyaallah bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik. Mari kita buka sharing kita maupun presentasi kami pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sore ini insya Allah kami beranggotakan dua pemakalah, yaitu saudari Khairunisa dengan NPM 3119158 dan saya sama Al-Farisi NPM 3119006 yang insya Allah akan membahas seputar sumber hukum dan perangkatnya. Adapun sebelum kita membahas, ada harapan atau output yang nantinya kita ingin capai setelah kami mempresentasikan pada sore hari ini. Yang pertama yaitu diharapkan seluruh mahasiswa kita semua memahami terhadap sumber hukum yang disepakati maupun sumber hukum yang diperselisihkan. Adapun yang kedua yaitu diharapkan kita memahami seputar perangkat hukum Islam. Kemudian yang ketiga memahami perbedaan antara fikih dan syariah. Dan yang keempat memahami maksud al-maqasidus syar'iyah. Al-syariah. Asy-syariah. Ya, seharusnya ya. Oke, baik. Sebelum saya membahas, perlu kita ketahui bahwasanya hukum yang disepakati yang mutlak ya dijadikan sumber adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan, ya bahwasanya beliau bersabda, taraktu fikum amraini lang tadillu ma tamassaktum bihima, bahwa kitabullah wa sunnah Rasulullah, ya yang mana Rasulullah menyampaikan bahwasanya tentu kalian, maksudnya kita, semua individu, kita akan terjaga dari kesesatan apabila kita berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran maupun hadis. Jadi jelas ini merupakan sumber yang mutlak yang seharusnya menjadi pedoman setiap umat muslim. Namun seiring berkembangnya zaman, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang mana tentu yang namanya sebuah perkembangan senantiasa dinamis, ya permasalahan-permasalahan semakin kompleks, ya kompleks, permasalahan baru terjadi sehingga perlu adanya ijma maupun setelahnya qiyas, ya. Ijma ini merupakan ketentuan yang dilakukan oleh para mujtahid, ya para mujtahid yang mana mereka bersepakat, mungkin ada perselisihan, ya yang nanti tujuannya tentu untuk menyepakati salah satu hukum Islam yang belum ada secara nas di dalam Al-Quran, secara sharih secara jelas di dalam Al-Quran, ya, sehingga perlu adanya ijma. Melalui apa? Tentu melalui perkara mujtahid. Mujtahid itu orang-orang yang mereka memang profesional di bidangnya, dan pasti kriteria mujtahid ini bukan abal-abal ya, karena seorang mujtahid itu tentu harus memenuhi kriteria yang cukup banyak gitu. Di antaranya tentu menjadi bagian orang yang hafal Quran, kemudian juga ahli dalam bidang alat, baik nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Nah, adapun qiyas, ya, qiyas ini merupakan hukum menyamakan gitu, teman. Kalau di sini dalam makalah yaitu yang menjadi penengah suatu permasalahan apabila tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran. Nah, kalau saya gambarkan contoh dari qiyas ya, itu diantaranya seperti halnya di dalam Al-Quran bahwasanya
inti dari khamar itu memabukkan ya. Inti dari khamar memabukkan. Namun kan pada saat ini tentu itu pada masa Rasulullah SAW. Namun pada saat ini semakin berkembang. Orang-orang jahat semakin keren dengan intelektual mereka, yang mana mereka bisa membuat sesuatu yang memabukkan, tapi maksudnya dengan narkoba ya. Itu kan dengan minuman-minuman yang sesuai dengan perkembangannya gitu. Jadi ini salah satu kias yang mana kias menjadi substansi utamanya. Ya, poin titik tengah atau penyakit yang nantinya bisa disamakan. Seperti halnya contoh lain di Arab dikenal dengan unta ya. Nah, kan kalau di Indonesia itu unta ketika kurban tentu ya jarang sekali gitu. Nah, namun ketika dikiaskan baik dari segi bagaimana mereka hidup, kemudian bagaimana mereka hewan-hewan tersebut memiliki anggota tubuh 4 ya kakinya. Nah, maka itu salah satunya bisa dikiaskan tentu dengan poin-poin dengan nas-nas yang diambil dari Al-Qur'an maupun hadis. Seperti itu. Itu jadi kias itu menjadi penengah ya untuk menjadi solusi yang tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga menjelaskan dari mengkaitkan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi keempat sumber hukum di atas ini baik Al-Qur'an, hadis, ijma maupun qiyas ini, keempat ini disepakati oleh para ulama ya menjadi sumber yang fundamental. Apakah kita bisa hidup dengan Al-Qur'an dan hadis saja? Tentu ya kita akan kaku gitu. Apalagi dengan perkembangan permasalahan-permasalahan yang baru gitu. Maka perlu adanya qiyas. Apakah hanya sebatas Al-Qur'an, hadis dan ijma saja? Ya, tentu kita perlu membutuhkan qiyas karena tentu permasalahan di setiap negara itu kan berbeda-beda. Ya, Indonesia dengan Arab Saudi berbeda-beda. Salah satu tadi contoh di Arab Saudi unta, sedangkan di Indonesia unta itu sangat jarang gitu. Dengan sapi gitu ketika berkorban. Nah, itu salah satu bentuk qiyas. Jadi kalau saya pribadi bahwasanya keempat ini tentu penting menjadi dasar dalam menetapkan sebuah hukum, terutama yang disampaikan oleh para mujtahid. Nah, ada beberapa ulama yang memang masih memperdebatkan. Ya, ada yang hanya berpatokan atau berpedoman dua saja, Al-Quran dan hadis, tanpa ijma dan qiyas, tapi kecil. Ya, ulama, maksudnya nggak banyak, hanya beberapa saja. Namun ada juga yang bahkan Al-Quran, hadis, dan ijma gitu, hanya 3 saja, sedangkan qiyas tidak. Nah, itu namun mayoritas, sebagian besar dari para ulama itu menyepakati bahwasanya keempat ini adalah menjadi sumber yang fundamental, dasar, fondasi utama. Oke, baik. Adapun yang kedua yaitu sumber hukum yang diperselisihkan. Jadi sumber hukum ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di sini ada istihsan, ada masalah wa mursalah, ada istishab, ada urf, ya, adat, ada mazahib sahabi, ada syar'u man qablana. Ya, di sini kami pemakalah tidak terlalu mendalam karena kami lebih fokus kepada hukum-hukum yang disepakati, sedangkan yang diperselisihkan kami hanya poin-poinnya saja. Yaitu diantaranya tadi istihsan. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i itu menolak adanya istihsan, namun beliau lebih berpendapat kepada qiyas. Gitu. Nah, demikian. Selanjutnya tentang perangkat hukum Islam. Mungkin teman-teman sudah pada paham insya Allah. Ya, jadi tentu kita sebagai seorang muslim akan senantiasa terikat dengan hukum Islam, dengan perangkat yang ada dalam hukum Islam. Itu yang pertama disebut dengan hukum taklifi. Yang mana hukum taklifi ini diberikan kepada orang-orang ya yang memang sudah memiliki amanah untuk dikerjakan. Ya, terutama ketika seseorang sudah baligh, maka sudah wajib untuk mengerjakan atas perintah-perintah Allah. Ya. Nah, adapun di antaranya hukum taklifi ini jelas ada 5 ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh maupun haram. Nah, di sini ingin saya sampaikan sedikit bahwasanya wajib adalah apabila dikerjakan
maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun apabila ditinggalkan, tentu kita akan mendapatkan dosa, namun berpotensi dimasukkannya ke dalam neraka. Mengapa dikatakan berpotensi? Ya, kita jangan sampai menjudge, ya, melabelkan seseorang yang melakukan yang tidak melakukan perintah Allah. Mungkin dia sewaktu-waktu bisa bertobat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur dan yang Al-Afu, yang Maha Pemaaf, atau Allah memaafkan bisa jadi. Ya, walaupun dia tidak melakukan, tapi ternyata tidak melakukan perintah Allah, ternyata setelahnya dia bertobat kepada Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk dan Allah memberikan ampunannya atau rasa maafnya, ya, sehingga dosa-dosa yang telah dilakukan dihilangkan. Kan bisa jadi berpotensi dimasukkannya ke dalam neraka gitu. Nah, adapun sunnah yaitu apabila dikerjakan oleh seseorang jelas akan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dikerjakan maka tidak mengapa. Ada yang mengatakan demikian, yang umumnya ada juga yang mengatakan bahwasanya akan merugi. Sayang, karena kan itu sebuah kesempatan, ya, opportunity. Kemudian yang ketiga adalah saya ambil di mubah dulu agar menyusun, ya, sistematis. Di sini mubah jelas dikatakan mubah merupakan hal-hal apabila dilakukan tidak mengapa, apabila tidak dilakukan tidak mengapa. Namun hukum mubah ini bisa menjadi pahala apabila di dalamnya kita kaitkan dengan niat. Seperti halnya makan. Makan kalau kita niatkan untuk agar kita kuat dalam beribadah, maka di situ akan mendapatkan ganjaran pahala. Ya jelas, apalagi untuk beribadah. Nah itu, seperti halnya tidur. Ketika kita tidur, kita niatkan untuk besok lebih semangat lagi mencari rezeki, maka insya Allah yang tadinya mubah akan menjadi pahala. Ya. Maka terus kita niatkan apa-apa yang kita lakukan dengan niat yang baik. Ya, seperti halnya makanya Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita ketika berada di masjid kita niatkan untuk beriktikaf. Ya, karena ketika kita niatkan dengan iktikaf maka selama berada di masjid itu akan menjadi pahala untuk kita semua. Itu. Nah, adapun yang ketiga yaitu makruh. Dikatakan makruh apabila ya ditinggalkan itu lebih baik. Ya, namun apabila dikerjakan tentu seeloknya itu ditinggalkan. Seperti halnya apa? Kayak bercerai gitu ya. Ya Rasulullah sangat mengharapkan jangan sampai karena satu dan lain masalah yang sebenarnya masih bisa dihandle, ya, tapi malah dibesar-besarkan masalahnya, bukan solusinya yang malah diperbesar gitu. Sehingga seringkali terjadi perselisihan atau talak, perceraian. Nah, maka perceraian ini merupakan perihal yang makruh, ya, perihal yang makruh terkecuali apabila keadaannya yang memang sudah tidak bisa dikondisikan gitu. Nah, adapun haram sudah jelas, haram itu yaitu yang dilarang oleh Allah namun dikerjakan. Sama ya, seperti tadi lawan dari wajib. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini bisa dilanjutkan oleh saudari Khairunisa untuk poin ketiga dan poin keempatnya. Makasih. Terima kasih, teman. Ya maaf, saya lupa. Ada bagian yang hukum Islam yang selain taklifi. Jadi tadi ada hukum taklifi, sedangkan yang kedua itu ada hukum wad'i. Ya, hukum wad'i ini terjadi sesuatu disebabkan adanya sebab, ya, syarat atau penghalang terhadap sesuatu. Dan hukum wad'i ini diantaranya ya sebab, syarat, penghalang, rukhsah, ya, azimah, sihah, dan butal atau batal. Ya, seperti azimah, sholat kita diminta untuk berwudu. Ya, murdinya kan seperti itu, berwudu. Ya. Tapi karena adanya penghalang, air nggak ada gitu ya. Air nggak ada. Kemudian maka langkah lain itu dengan bertayamum. Nah, kemudian contoh lain yaitu rukhsah, ketika seseorang diminta untuk melakukan ibadah sebagaimana sholli kama ra'aitumuni sholli, ya. Namun seseorang itu tidak mampu untuk melakukannya, maka disesuaikan dengan kemampuannya. Bisa duduk, berbaring, bahkan kalau memang tidak bisa juga, maksudnya sudah di tahap akhir, maka menggunakan isyarat. Ya, bisa dengan matanya. Adapun nanti setelah ini bisa dilanjutkan oleh Khairunisa. Terima kasih.
Nah, terima kasih Salman untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan fikih dan syariat. Fikih dalam bahasa Arab juga diartikan pemahaman atau pengertian. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam pada kitab-kitab hadis. Adapun ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akalnya, dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Pemahaman hukum fikih didapat dari sumber hukum melalui serangkaian proses ijtihadi. Selanjutnya yaitu syariah. Syariah diterangkan dapat diterangkan dengan dua pengertian, yaitu pengertian bersifat umum dan bersifat khusus. Jika bersifat umum, tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan atau agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Sedangkan menurut khusus, yang bersifat khusus yaitu syariat yang berarti ketentuan-ketentuan atau peraturan agama Islam yang hanya mencakup bidang amaliyah atau perbuatan yang nyata, yang fisik dari umat Islam. Dalam pengertian khusus tersebut, syariah adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum yang mengatur segala perbuatan serta tingkah laku orang Islam. Jadi syariat di sini mencakup seluruh ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan amaliyah atau perbuatan nyata, fisik. Sumber dari tuntutan syariah itu didapat dari Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Perbedaan fikih dan syariah itu bisa dilihat dari objek kajiannya. Jika syariat itu bersifat lebih umum karena mencakup akidah, perbuatan, dan akhlak manusia. Sedangkan fikih hanya berlaku pada amaliyah perbuatan saja, tidak berlaku pada persoalan akidah dan akhlak. Adapun syariat Islam dapat dicontohkan seperti dapat dicontohkan antara syariat dan fikih seperti kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu merupakan syariah. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun seseorang wajib melakukan sholat. Sedangkan untuk bajunya seperti apa, bacaannya seperti apa, itu ditetapkan berdasarkan bahasan fikih yang tentu saja ada berbagai macam pendapat. Selanjutnya yaitu al-maqasid asy-syariah. Maqasid syariah dalam kitab Ijtihad al-Maqasid karya Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi mengatakan bahwasanya secara lugawi maqasid syariah terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jama dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariat adalah secara umum berdasarkan al-ma'u ila tahdir al-mawadi, yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju ayat. Ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Lalu syariah itu adalah jalan yang lurus.
Maksudnya maqasid syariah itu mencakup hikmah-hikmah di balik hukum. Maqasid syariah juga merupakan tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Maqasid syariah itu menjauhkan kita dari taklid atau ikut-ikutan. Jadi adanya maksud tujuan kita adanya syariah itu seperti minum khamar itu kan hukumnya haram. Maksud dari maqasid syariah ini, khamar itu kan mendatangkan kehilangan akal dan mengantarkan pada kemudaratan. Ya, kemudaratan. Jadi jika orang yang berminum khamar itu bisa membawa pada perzinahan, pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa aturan hukum yang dapat dijelaskan secara langsung oleh syar'i atau perbuatan syariat, dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu, seperti waktu zuhur dimulai setelah gelincirnya matahari. Meskipun begitu, bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Ya, mungkin sedikit tambahan ya, dikisahkan bahwasanya Rasulullah pernah mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke Bani Quraizah. Namun ketika itu posisinya itu udah mau menjelang asar gitu. Nah, akhirnya karena ini perintah Rasulullah kan, akhirnya para sahabat ya manut gitu. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, akhirnya para sahabat ini mulai berjalan menuju ke Bani Quraizah. Namun ketika di perjalanan itu para sahabat itu memiliki pendapat masing-masing. Yang pertama, dengan perkataan Rasulullah seperti itu, suruh Bani Quraizah. Yang pertama itu ada yang mengatakan, para sahabat sebagian yang pertama itu mengatakan bahwasanya maksudnya ke Quraizah, nanti sholat di Quraizah, di Bani Quraizah gitu. Jadi walaupun itu waktunya udah mau menjelang asar, ya, jadi nanti sholatnya itu nanti ketika sampai di Bani Quraizah. Namun ketika sahabat yang lain tuh, sebagian yang lain itu menganggap bahwasanya yang dimaksud itu mereka itu untuk segera ke Bani Quraizah, tapi tetap di perjalanan itu melaksanakan sholat, karena pada saat itu waktu sholat sudah mau habis gitu. Jadi ada dua pendapat. Nah, tapi keduanya ini bersumber dari perkataan Rasulullah ketika Rasulullah mengutus menyampaikan bahwasanya untuk ke Bani Quraizah ya menjelang asar itu. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut tentu para sahabat bertanya kepada Rasulullah ya dari dua kubu tersebut, dan Rasulullah tidak menyalahkan di antara keduanya karena keduanya memiliki maqasid, ya maksud dari tujuan, yaitu terutama dari perkataan yang Rasulullah sampaikan. Jadi Rasulullah menangguhkan seperti itu. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, Khairunnisa. Ya, tentu seperti biasa ini sebagai pengingat kita semua, apalagi sebagai seorang guru atau pendidik senantiasa berupaya untuk menjadi guru pembelajar. Ya, karena perkembangan dunia, perkembangan pengetahuan senantiasa dinamis, senantiasa berkembang, sehingga sangat tidak diharapkan apabila kita menjadi bagian-bagian yang terbelakang. Demikian yang bisa kami sampaikan dari presentasi sore ini. Silakan setelah ini apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, disanggah, diperdebatkan, sangat dipersilahkan. Yang penting saling melengkapi. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, saya mau nanya sekaligus minta pemahaman juga sih. Halo, tes, cek. Yang bertanya Adi. Ya, Ustaz. Silakan Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya telah membaca makalah yang telah disampaikan ya oleh presentasi hari ini.
Setelah saya baca, saya amati, saya analisis, maka saya review. Di sini saya membaca bahwasanya sunnah suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak apa-apa dan tidak disiksa. Nah, maksudnya tidak disiksa itu apa ya? Contohnya gitu, contoh perbuatan sunnah yang apabila kita dikerjakan kita tidak disiksa. Berarti kalau kita tinggalkan kita bisa disiksa dong. Nah, itu pertama tuh yang saya lihat. Terus yang saya tanyakan, apa sih perbedaan daripada sunnah, mandub, dan mustahab gitu? Itu yang saya bacakan, ketiga-tiganya sama-sama sunnah tuh. Nah, dalam kaitan ini tuh perbedaannya itu apa gitu? Mohon pencerahannya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Saudari Adi Nurrahman. Saudara, bukan saudari. Maaf. Oke, baik. Jazakallah. Saudara Adi Nurrahman. Mungkin dari teman-teman yang lain? Gimana? Mungkin dari teman-teman yang lain? Konten. Katakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun dia berdosa atau tidak disiksa. Pun tidak berdosa. Mana dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin ada mau tambahan dari sanggahan pemakalah? Kayak tadi tuh disanggah tulisannya apa, sistematika penulisannya nggak apa-apa. Mana Khairun Nisa? Boleh Nisa dibantu? Oke. Mendapatkan pahala dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah. Yang lain, silakan yang lain. Dua orang lagi dah. Ya, tadi dari Ikhwan, sekarang akhwat mungkin. Boleh sampaikan Saudari Monik. Oke, Nisa gimana Nisa? Enggak? Belum? Oke, mungkin kalau dari tadi jawaban katakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakan pun tidak dosa atau tidak disiksa. Tapi jika ditinggalkan merugi. Diksinya kelebihan ya. Oke, baik. Mungkin ini kesalahan dari kami penulisan ya, karena hakikatnya kan siksaan maupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu kehendak Allah. Karena dalam prosesnya bisa jadi Allah malah menjadikan hanya sebagai orang-orang yang husnul khotimah atau sebaliknya orang-orang yang su'ul khotimah. Kalau menurut saya sih ini lebih tepatnya sampai tidak dosa ya. Jadi penulisannya ini penulisannya tidak disiksanya ini
kesalahan dari kami. Demikian. Saudara Adi, gimana? Untuk yang pertama. Ya. Oke, siap. Ya, oke. Berarti saya bisa menemukan jawabannya nih. Iya, sip. Nah, adapun untuk yang kedua, ya tadi sunnah di sini sunnah yang sedang kita bahas kan, hukum taklifi. Terkadang kan konten itu juga menjadi pembahasan. Ya, konten. Jadi sunnah yang sedang kita bahas sunnah apa nih? Sunnah yang menjadi hukum taklifi atau sunnah yang dimaksud dari sunnah Rasulullah. Kan tentu berbeda, ya, berbeda wadah, berarti berbeda maksud. Nah, adapun kalau untuk yang taklifi jelas tadi ya, yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Namun jika ditinggalkan itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Namun tentu sebagian berpendapat merugi atau sangat disayangkan karena itu kan menjadi kesempatan baik. Ya, Rasulullah aja yang sudah jelas masuk surga itu kesempatan-kesempatan itu Rasulullah ambil. Ya masa kita yang yang terbatas gitu ya. Maksudnya diupayakan mungkin salah satu sunnahnya bisa kita terapkan gitu. Mungkin dari duhanya atau mungkin dari tahajudnya atau mungkin dari sholat sunnahnya. Mungkin itu salah satu bentuk ya cara untuk kita menjadi bagian yang melaksanakan tersebut. Kemudian kalau mandub itu bubar kan ya Bang Adi? Maaf, Salman. Ya. Ini pertanyaan Adi ini, terminologi dari kata-kata sunnah itu bisa menggunakan beberapa kata. Di antaranya ada kata-kata wayusannu, artinya disunahkan. Dan ada wayundabu, dan juga artinya disunahkan. Ada wayustahabbu, juga artinya disunahkan. Oh, di dalam hadis Adi itu, maksud Adi itu perbedaan-perbedaan antara yusannu, wayundabu, wayustahabbu itu kan artinya semua sunnah. Nah, apa perbedaannya? Itu maksud Adi, gitu ya dia. Betul. Oke, Ya. baik. Ini Sunnah itu bisa digunakan, bisa menggunakan 3 kata. Bisa menggunakan yusannu, bisa menggunakan yundabu, bisa menggunakan yustahabu. 3 itu artinya sunnah gitu. Nah, yang ditanyakan Adi itu apa perbedaannya? Kenapa ada satu kata menggunakan wayusannu, ada menggunakan wayundabu, dan ada yang menggunakan wayustahabu? Itu maksud Adi itu begitu. baik, Ustaz. Ya. Kasih. Ini hadis Bang Adi atau gimana? Sebuah hadis dengan kalimat seperti itu atau ada enggak? Bukan begini. Bukan hadis sih. Bukan hadis Itu sih. Itu emang Penggunaan kata di dalam kitab-kitab fikih yang klasik ya, Yeah. kayak seperti di Fathul Mu'in. Itu kadang-kadang menggunakannya wayusannu. Kadang-kadang menggunakannya wayundabu. Kadang menggunakan wayustahabbu. Itu ulama-ulama menggunakan terminologi sunnah itu seperti itu gitu. Bukan masalah hadisnya. Paham ya kira-kira ya Salman ya? Itu kan dia yang kamu tanyain kan? betul Sat. Saya kadang baca tuh ada yang wayustahabu, Iya. wayusanu gitu. Itu dalam kitab Fathul Mu'in, Takrib, Safinatun Najah. Iya benar Sat. Itu kata-kata seperti itu ada menggunakannya bukan wayusannu saja, tapi wayundabu, wayustahabu. Padahal itu artinya 3-3-nya itu sunnah. Itu istilahnya dalam bahasa Arab namanya mutarodif, persamaan kata. Muradif atau mutarodif itu persamaan kata. Bahasa Indonesia disebut sinonim. Sinonim. Nah, tapi dari 3 kata itu apa ada perbedaan? Kalau ada, apa perbedaannya? Itu yang dimaksud Adi itu di situ itu. Bukan masalah sunnah itu hadis, bukan. Baik. Ya, silakan. Saya meluruskan aja pertanyaan Adi. Saya paham.
Oke, mungkin Khairunisa gimana? Mau bantu jawab? Maaf, Enggak ada suaranya. suaranya nggak masuk. Ada. Headsetnya dibuka. Copot, coba. Pakai headset ya? Coba. Dengeran? Oke, sip. Boleh disampaikan. Mungkin saya sedikit menjawab pertanyaan Adi tentang sunnah, mandub, dan mustahab. Sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan Rasulullah secara rutin di sini. Terus mandub itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Dan adapun mustahab yang dikerjakan 1 atau 2 kali oleh Rasul seperti sholat duha atau melakukan pengobatan bekam. Mungkin selebihnya Salman mungkin menjawab. Gimana Adi? Coba boleh disampaikan lagi, Cak? Boleh disampaikan lagi pelan-pelan. Tadi yang pertama. Di sini yang saya pahami bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan Rasul secara rutin, sedangkan mandub itu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan itu tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Sedangkan mustahab itu yang dikerjakan oleh Rasul tetapi 1 kali atau 2 kali seperti sholat duha melakukan pengobatan bekam itu masuk sunnah juga, mustahab gitu. Kata lain dari sunnah seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Adi. Itu referensinya dari mana itu? Mandub itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi sunnah juga pengertiannya itu. Lalu apa bedanya itu? Oke, baik. Makasih Khairunisa untuk penyampaiannya. Jadi kalau saya pribadi ya, dari ketiga ini sinonim-sinonim tersebut maupun kita sebut dengan muradif, ya itu biasanya pasti ada tingkatannya ya. Maksudnya tingkatan dari penggunaan yang biasa dipakai. Kalau untuk selebihnya, saya pribadi belum memahami lebih mendalam perbedaan antara mandub, kemudian ya sunnu, yustahabu gitu. Karena tidak mendalam juga untuk belajar kitab kuningnya, baik Fathul Mu'in, Safinatun Najah. Jadi belum ngehin itu. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh dibantu, mungkin ada yang memperdalam cakrawala kitab kuningnya, atau mungkin dari pernah ikut kajian, kemudian taklim, sehingga memahami dalam konsep ini, boleh ditambahkan. Terima kasih. Gimana, mungkin ada saudari Moni, Chandra, dan Siti Fatimah. Boleh, silakan tambahkan. Atau mungkin dari saudara Adi Nurrahman sendiri, mungkin lebih memahami gambarannya seperti apa antara sunnah. Itu Bung Putri kayaknya sedang menyiapkan jawaban tuh. Coba saya membiarkan Bung Putri dulu sedang memikirkan jawabannya tuh. Oke, baik. Sambil mungkin nanti teman-teman ada yang ingin menjawab, boleh kita buka pertanyaan lain. Itu kalau ada yang mau disampaikan. Atau kalau memang sekiranya cukup, nanti bisa langsung kita beralih ke dosen pengampu. Kayak saudara Naga Kunadi, silakan. Coba nambahin dikit mungkin ya. Baik. Ya, biar jangan lari ke pertanyaan yang lain sebelum selesai dulu gitu. Menurut pemahaman saya sih, selama yang saya tahu itu bahwa kalau memandub itu suatu amalan Rasulullah yang jarang-jarang gitu ya, jarang-jarang. Dan kalau mustahab itu amalan yang berasal dari kata sesuatu yang dicintai. Jadi itu suatu amalan
yang dilakukan oleh Rasulullah itu rutin justru. Ya, mustahab itu amalan sunnah yang rutin ya. Kalau yang mandub itu yang jarang-jarang. Tapi kalau kata sunnah itu sendiri itu lebih kepada satu ketetapan hukumnya ya. Satu ketetapan hukum, misalnya menikah. Menikah itu sunnah Rasulullah gitu. Masa tiap hari sunnah, tiap hari nikah kan enggak gitu. Jadi itu secara sunnah, kata-kata sunnah lebih kepada ketetapan hukumnya. Nah, perilakunya itu bisa mandub, bisa mustahab gitu. Jadi kalau mandub itu yang jarang-jarang, ya misalnya kunut, misalnya itu kan dalam sejarah dilakukan cuma sebulan atau 40 hari gitu. Tapi setelah itu Rasulullah tinggalkan gitu. Tapi tetap hukumnya sunnah gitu, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Tapi kalau yang mustahab itu yang sering, misalnya bersodakoh gitu ya. Karena Rasulullah itu terkenal sekali dengan kedermawanannya. Itu yang saya pahami kira-kira seperti itu sih. Oke, baik. Mungkin nanti bisa diluruskan lagi. Makasih. Sudah ada perspektif baru lagi ya tadi, sanggahan dari pemakalah. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Saudara Chandra atau Siska? Saudari? Bahkan kadang kita mendengar juga kata-kata tatowu. Tatowu itu juga bisa bermakna sunnah juga itu. Ya kan? Sering pernah nggak dengar kata-kata tatowu? Itu artinya sama juga dengan sunnah. Ya, yang lain. Tatawu, sekitar mandub, mustahab, tatawu, sunnah, mandub, mustahab. Bagaimana? Ayo, mari. Mungkin saya boleh nanya, Mas. Sebentar, Chan. Adi Nur Rahman, tadi dari perspektif Saudara Naga Kunadi kira-kira sudah mulai terilustrasikan, tergambarkan mungkin? Atau mungkin mau, maaf, unmute dulu. Ada pencerahan sedikit. Oke, senyum-senyum ini dah. Alhamdulillah ya, udah bisa tidur malam ya. Ya. Oke. Tidurnya bisa nyenyak, alhamdulillah. Oke, Saudara Chandra, boleh. Gimana, boleh nanya. Oke, kalau memang sekiranya gimana Ustaz? Mau dialihkan ke antum atau masih di sesi? Terus saja dulu. Oke, baik. Silakan Saudara Budi Caniago. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sumber hukum Islam, yaitu tadi yang ketiga ada ijma dan yang keempat itu ada qiyas. Memahami ijma ini tuh maksudnya kan sumber hukum Islam. Misalkan ketetapan gitulah ya, maksudnya apakah ketetapan itu dihukumi wajib atau dikerjakan atau gimana maksudnya hukumnya itu gitu terkait ijma dan qiyas itu, misalkan gitu ijma itu kan keputusan ketetapan para ulama mujtahid gitu ya kan. Nah misalnya gitu misalkan gitu ya sholat menjaga jarak gitulah, misalkan gitu wajib menjaga jarak di waktu pandemi. Jadi hukum memahami ijma itu apakah wajib atau bagaimana apabila misalkan udah ditetapkan gitu. Nah kita sebagai umat Islam itu apa wajib mengikuti atau bagaimana gitu, apa hukumnya gitu terkait ijma dan qiyas ini, paham ya?
Baik, baik. Makasih Saudara Budi Chandra. Makasih. Mungkin dari Khairunisa boleh kalau mau disampaikan. Gimana Khairunisa? Lewat. Itu kalau nggak salah penjelasannya ada di Ianatut Tolibin deh. Masya Allah. Keren. Kalau nggak Ahlul salah. Kalau nggak kutub. salah. Sufro. Oke, baik. Kalau saya memahami dari ketentuan MUI, ya bahwasanya pernah saya dengar secara langsung dari salah satu wilayah Jakarta Selatan, langsung dari ini Pak Kiainya itu bahwasanya ketetapan yang disampaikan oleh MUI kita secara garis kecilnya aja ya gitu ya, langsung ini itu apa yang disampaikan itu nggak terikat kepada kita gitu. Jadi sifatnya nggak wajib, kayak diantaranya terbaru itu vaksin. Gitu. Vaksin itu kayak apa? Ketentuan dari para ulama, terutama MUI itu mengatakan bahwasanya diperbolehkan. Gitu. Maksudnya, jadi itu bolehkan ini nggak menjadi perihal yang wajib. Maksudnya ada orang yang menganggap bahwasanya saya nggak setuju gitu ya. Itu nggak apa-apa karena nggak terikat di dalam ketentuannya gitu. Jadi ijma itu. Yang saya pahami seperti itu. Gimana Chandra? Atau mungkin malah bingung? Berarti maksudnya segala sesuatu yang maksudnya nggak terikatnya itu gimana? Antum kasusnya ke apa dulu nih? Kayak tadi sholat jaga jarak. Misalnya ini misalnya aja nih. Ini Chandra juga masih bingung. Misalkan wajib gitu ya kan. Kan kondisinya pandemi nih gitu Ya. kan. Nah, wajib sholat itu menjaga jarak. Nah ini misalkan keputusan ulama nih gitu kan. Berarti kan kalau udah sepakat gitu kan, wajib gitu menjaga jarak sholatnya gitu. Nah maksudnya di situ tuh apakah kita itu wajib gitu, maksudnya kalau udah ulama udah sepakat gitu tuh wajib, bener wajib atau gimana, maksudnya terserah aja atau gimana? Kalau ini kan kita sharing analisa aja ya. Jadi kemana-mana ntar kalau jawabannya arahnya kemana-mana, yang penting jangan jadi parameter ya, barometer jangan. Kalau saya memahaminya ketentuan kayak biasa kan Idul Fitri gitu ya, dari ulama dari ini udah ditetapkan, namun ada bagian-bagian yang terlepas dari itu dia nggak mengikuti. Jadi kalau menurut saya nggak wajib. Tuh. Memang tapi akan lebih eloknya kalau kita mengikuti ketentuan yang dilakukan, yang ditetapkan gitu. Seperti halnya jaga jarak, sholat. Pastikan itu maslahatnya, kebaikannya lebih dominasi gitu kalau kita terapkan gitu. Kalau menurut saya sih nggak Berarti wajib. sifat hukumnya itu jatuhnya jadi ke mubah kali atau bagaimana? Kalau dibilang mubah itu kali ya. Ya maksudnya gitu kan, ditentuin nama ulama, jadi sifat hukumnya itu dikerjakan itu maksudnya jatuhnya jadi wajib atau jadi sunnah atau jadi mubah atau apa gitu. Misalnya ulama mengharamkan gitu kan, apa benar-benar haram? Kalau misalkan dalam Al-Quran kalau udah ditetapin haram kan haram gitu kan, dalam hadis juga gitu. Nah kalau misalnya dari ijma dan qiyas itu bagaimana? Kalau saya pribadi itu mubah ya, mubah karena kan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sedangkan kalau ini masih karena kan yang pernah saya ini kalau belum ada ketentuannya itu masih terkategorikan mubah, tapi nanti tergantung bagaimana mengarahkannya gitu. Gelas mubah, kalau gelasnya buat nimpuk orang baru haram, kalau gelasnya buat ngisi air minum baru itu baik gitu. Kalau menurut saya sih mubah gitu. Namun ketentuannya mungkin lebih dianjurkan karena kebaikan yang didominasi nantinya ke depannya. Atau mungkin dari Khairunisa boleh.
ini ngomongin hukum ini ya, maksudnya saya pribadi bukan ahli di bidang tersebut. Jadi kan ini masih proses pembelajaran. Jadi boleh kita mengutarakan analisa gitu. Diskusi aja, diskusi. Ya. Boleh itu nggak nambahin? Boleh, sangat. Silakan. Yang maksudnya yang tadi Chandra bilang itu kan hukumnya itu antara haram dan mubah ya. Wajib dan mubah gitu kan. Kalau menurut saya sih balik lagi Chan gitu loh. Itu kan untuk yang jaga jarak itu kan ditetapkan karena suatu hal gitu ya. Maksudnya bukan misalnya kayak khomar, itu kan udah jelas-jelas haram gitu kan. Itu jelas-jelas haram gitu. Nah, kalau misalnya masalah menjaga jarak itu kan kita lihat lagi kondisinya gitu kan. Kalau misalnya kondisinya kita tidak sedang pandemi, terus ada ungkapan seperti itu, kalau menurut saya pasti banyak yang berpendapat bahwa itu haram. Tapi kan kita balik lagi karena kita di kondisi pandemi, yang pertama ya itu kan untuk menjaga kemaslahatan juga gitu kan, kesehatan si jamaah gitu. Kalau menurut saya sih ya ikutin misalnya masuknya sih mubah gitu, bisa maksudnya enggak diwajibkan gitu, tapi mubah aja gitu karena kan dikondisikan aja dengan keadaan gitu. Itu sih. Kalau faktanya, kalau kasusnya gini Chan, di rumah saya, dekat rumah saya ada 2 masjid. Satu masjidnya mengikuti banget aturan itu, salah satunya jaga jarak. Itu. Tapi yang satu lagi, ketika udah disampaikan oleh MUI itu sendiri untuk salat jaga jarak, tapi diterapkannya hanya sekian minggu, setelahnya rapat lagi. Nah, mungkin itu analisa salah satunya gitu. Jadi nggak terikat. Jadi nggak mewajibkan. Iya, maksudnya yang Salman bilang tadi. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan haram, wajib gitu. Kita melihat situasi dan kondisi juga gitu. Yang penting jangan antara haram dihalalkan, halal diharamkan gitu. Itu aja sih Chan selama itu. Kalau itu kan kondisional ya, gitu kan, karena kondisi. Gitu aja sih Chan. Oke. Siap. Belum Chan, belum jelas ya. Belum nih. Iya, oke, sip. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Apabila ada yang mau ingin diutarakan. Dari tadi, apakah ketentuan ijma itu sifatnya wajib atau tidak, gitu kan intinya? Soalnya gini kan, pernah baca kisah waktu zaman Nabi itu juga kan pernah pada saat ada satu pandemi di suatu tempat itu, Nabi langsung mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh keluar masuk dari daerah situ. Nah, itu kan mungkin hukumnya dijadikan wajib gitu. Nggak boleh ada orang yang keluar dari lingkungan itu nggak boleh gitu. Itu kan kondisi juga gitu kan. Padahal kan sebelumnya Nabi nggak pernah melarang dia mau bepergian kemanapun gitu. Itu bisa jadi contoh sih sebenarnya. Karena kondisi gitu. Ya, maksudnya hukum yang ditetapkannya itu lah maksudnya. Ini udah sepakat gitu ulama. Misalnya ada yang wajib, ada yang haram gitu. Nah, maksudnya hukumnya tersebut itu apakah benar-benar udah haram gitu. Seperti itu apa harus diikuti. Kan kalau di Al-Quran misalnya babi itu udah haram, jelas kan haramnya karena sumbernya dari Al-Quran gitu. Nah, ini kan para ulama, kesepakatan para ulama. Hukum yang ditetapkan para ulama itu tadi maksudnya contoh sholat itu contohnya aja bukan. Iya. Gini Chan, maksudnya kalau dikiaskan dari hal-hal yang sudah jelas, ya nggak mungkin kan, karena kan itu udah ketetapan. Nah kalau tadi dari kasus yang antum sampaikan tadi soal jaga jarak, kalau menurut saya itu nggak menjadi kewajiban. Gitu. Kalau kasus itu seperti halnya ketentuan vaksin, bahwasanya vaksin itu halal ketika bulan puasa, itu kan ketentuan dari MUI. Nah itu nggak diwajibkan. Maksudnya kalau untuk biasanya kalau kasusnya kalau menurut saya sih biasanya itu ijma itu kan yang belum jelas di dalam Al-Quran gitu ya. Tapi ada mengarah-mengarah gitu. Tapi kalau yang memang sekiranya sudah jelas,
ya itu udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Kalau ya haram kayak tadi mungkin contohnya konsumsi babi gitu ya, itu kalau menurut saya sih udah jelas gak bakal, dari para ulama juga nggak bakal memperdebatkan menjadi kesepakatan gitu. Ya. Quran Sunnah. Dikit ini ya, Asalman. Ya silakan, boleh Ya, sampaikan. kalau menurut pemahaman saya sih, apa yang menjadi ijma ulama itu kan nanti jadi produk hukum ya. Kalau produk hukum itu berarti kan outputnya ya hukum taklifi itu ya. Ya. Ya, hukum taklifi itu apakah haram, apakah sunnah, ataukah mubah, ataukah makruh, atau halal gitu. Jadi ya tergantung ke apa, kesepakatan ijma'nya itu kemana produk hukumnya gitu. Kalau memangnya di waktu ijma' itu misalnya hukumnya haram, ya wajib itu diikuti gitu. Karena al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu kan ya zaman sekarang itu kan penggantinya nabi gitu. Dan kalau merujuk pada surat Al-Hasyr kan apa yang diberikan oleh nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang nabi maka hindarilah, kan gitu. Nah, kalau menurut antum dari salah satu ijma yang ditetapkan haram, boleh dikasih contohnya, Ustaz? Kasusnya gitu. Misalnya Kalau ijma, saya kasus Chandra ke yang tadi tuh ya, lebih ke sholat, jadi berfokus ke kasus tersebut. Kalau yang antum gitu, apa tuh? kalau yang sekarang sih saya kurang begitu ini ya. Cuma kalau pemahaman saya, kalau misalnya ijma itu sudah keluar dari ulama, yaitu punya kekuatan hukum sebenarnya begitu. Ya, Jadi oke ya. Ya. Ya, bagus semuanya sudah maju pemikirannya. Senang saya ya. Pertama gini, apa perbedaan antara kata-kata sunnah, mandub, tatawwu, kemudian mustahab, bahkan di dalam Al-Quran ada sebut-sebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ada kata-kata nafilah. Bahkan nafilah itu bagian dari kata-kata sunnah. Di kata-kata sunnah itu sangat banyak ya. Ada kata-kata sunnah sendiri, ada kata-kata menggunakan wa yundabu, ada wa yustahabu, dan ada yang disebut dengan tatawwu dan juga nafilah. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa salah satu dari ungkapan-ungkapan sunnah itu adalah sama sebenarnya, yaitu alfadun mutaradifatun. Ya, fakullu minha ibaratun anil fi'li al-matlubi talaban ghairu jasimin. Artinya bahwa ungkapan-ungkapan itu adalah sebuah ungkapan untuk melaksanakan sesuatu yang menuntut tidak kepastian. Artinya disilahkan untuk dilakukan, tentunya dia mendapatkan pahala, kalaupun dia ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Tetapi ada ulama-ulama yang memisahkan ya makna tersebut. Misalnya Qadhi Hasan, itu beliau membedakan antara yang disebut dengan sunnah, kemudian mustahab, dan juga tatawwu, serta mandub dan juga nafilah. Ya, menurut Qadhi Hasan, in wadaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil fi'li bahwa sunnatun. Kalau seandainya Rasul itu melakukannya, perbuatan itu secara intensif, secara istiqomah, melanggengkan, mengekalkan terus seperti itu, maka itu disebut sebagai sunnah. Maka dalam pengertian usul fiqh ada yang disebut dengan sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah.
Artinya bahwa hal seperti itu Rasul melakukan terus-menerus, tidak pernah putus sampai meninggal. Nah, itulah disebut dengan sunnah muakkadah. Tapi ada juga yang sunnah ghairu muakkadah. Ya, seperti Rasul melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Nah, sebelum sholat duhur, itu bagian dari sunnah ghairu muakkadah. Atau Rasul sholat qobliyah maghrib, itu juga bagian dari sunnah ghairu muakkadah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, apa perbedaan dengan mustahabah? Ya, kalau mustahabah itu pengertiannya bahwa Rasul itu tidak sering melaksanakannya. Hanya cuman misalnya 2 kali atau 3 kali. Tidak kontinu. Makanya sering menggunakan wa yustahabu bla 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 bla. Artinya Rasul pernah melaksanakan seperti itu. Ya, cuman tidak secara kontinu. Nah, kalau kita melaksanakan itu, ya monggo. Berarti mengikuti sunnah Rasul juga, walaupun melakukannya cuman 1 kali ataupun melakukannya 2 kali. Nah, itu disebut dengan mustahab. Makanya istahabba yastahabbu istihaban. Minta dipuji, disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu melaksanakan walaupun tidak sering melaksanakannya. Kalau tatawu itu perbuatan yang dilakukan oleh inisiatif sendiri tetapi tidak keluar dari kerangka syar'i. Contoh, orang melaksanakan misalnya, maaf ya, sunnah syukur wudhu. Sholat sunnah syukur wudhu. Ini kan dilakukan oleh Bilal. Ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, ternyata sendalnya Bilal itu kedengaran oleh Rasul di surga. Bayangkan coba. Ternyata begitu selesai Isra Mi'raj, Rasul nanya ke Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sampai kok sendalmu itu ada di surga? Saya nggak melakukan apapun ya Rasul, sama seperti manusia lain. Begitu didesak oleh Rasul, ternyata beliau itu sering melaksanakan sholat syukur wudhu. Nah, itu namanya tatawu. Ataupun perintah-perintah yang lain yang inisiatif sendiri tapi tidak melanggar kepada perbuatan yang dilarang oleh syar'i. Misalnya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak itu tatawu namanya. Maka disebutnya tatawu itu, bukan yusannu atau wa yustahabu, tapi tatawu. Nah, kalau mandub itu sebenarnya hampir sama dengan sunnah. Ya, hampir sama dengan sunnah mandub itu. Nah, jadi seperti itu. Ada juga yang disebut dengan nafilah. Ya, ada kan nafilah talak, nafilah talak. Nah, sebenarnya sama juga dengan tatawu, cuman nafilah talak itu ya sesuatu yang dikerjakannya itu tidak sering juga, tidak sering dilaksanakan, tidak sering digunakan. Nah, inilah sebut dengan sunnah-sunnah tersebut. Ya, jadi menurut Ar-Razi, seorang pembasir, itu dia menyebutnya bahwa kata-kata itu semuanya adalah sama, ya, mutarodif dengan kata-kata mandub. Artinya apabila perbuatan tersebut itu dilakukan, ya, mendapatkan pahala dan terpuji, itu bagian daripada semuanya sunnah. Cuman frekuensi melakukannya itu yang membedakan kata-kata itu. Nah, memang kalau kita ini ya, kata-kata itu bisa dalam bahasa Arab sering digunakan satu kata tapi memiliki makna yang sangat banyak. Atau misalnya satu artinya sunnah tapi bahasa Arabnya banyak. Ya, itu kan seperti itu sering terjadi seperti itu. Namanya itu mutarodif atau sinonim. Yang kedua, masalah ijma'. Ijma' itu merupakan sebuah kesepakatan para ulama.
Ketika ulama mereka berkumpul menentukan suatu hukum, maka itulah sebut dengan ijma. Tapi pertanyaannya kan, adakah ulama itu dia yang tidak berpendapat ketika memutuskan sebuah hukum? Bisa jadi ada ulama yang tidak berpendapat. Ikuti. Maka dalam ijma itu ada namanya ijma sharih, ada yang disebut dengan ijma sukuti. Ketika para ulama mereka berkumpul menyepakati sebuah hukum, maka kesepakatan yang disepakati setuju semua, maka itu namanya ijma sharih. Tapi ketika ada ulama yang tidak berpendapat, artinya dia diem, ya, padahal dia menyetujui, maka itu yang disebut ijma sukuti. Jadi diemnya itu bagian dari mereka berpendapat. Nah, ijma itu berlaku ketika hukum itu tidak bersifatnya qat'iyud dalalah, tapi masih sifatnya dhoniyud dalalah. Kalau sudah qat'iyud dalalah, itu sudah pasti ulama semua tidak perlu untuk berijma. Tapi ketika halnya yang sifat dhoniyud dalalah, yang tidak atau belum diatur oleh Al-Quran, yang masih sifatnya ijmali, ataupun oleh hadis, lalu kemudian muncul hal-hal yang baru, maka itu yang disepakati atau merupakan kesepakatan para ulama. Itulah namanya ijma. Dalam menyikapi semua ijma itu, para ulama memiliki metodologi yang berbeda-beda. Gitu ya. Ketika mau menyepakatinya, proses penyepakatan itu mereka menggunakan metodologi berbeda-beda. Ada yang menggunakan metodologi istihsan misalnya. Ada yang menggunakan metodologi istishab. Ada yang menggunakan sadud diroi. Ada yang menggunakan sarfu mangqoblana. Ada yang menggunakan metode maslahah mursalah. Nah, metode-metode itu lalu mereka mengambil pendapat-pendapat dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari pendapat-pendapat ulama, ataupun misalnya tentang kaidah-kaidah usul fikih. Nah, kalau misalnya keadaan pandemi kayak begini, kita lakukan misalnya jaraknya dekat sholat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudorot, akan menimbulkan mafsadah. Maka kalau begitu ulama menggunakan kaidah ya jalbul masolih wa darful mafasid, atau jalbul masolih muqaddim ala darfil mafasid. Nah, itu menggunakan kaidah seperti itu. Setelah disepakati dengan kaidah-kaidah usul fiqh yang banyak, ternyata boleh untuk melakukan seperti itu. Alasannya apa? Bisa dalam keadaan darurat, bisa supaya terhindar dari penyakit yang membahayakan, daripada menular ke tempat ke orang lain, maka kita lebih baik mencegahnya daripada melakukannya. Nah, metodologi para ulama itu dalam menistinbat hukum Islam, itulah sebut kaidah usul fiqh namanya. Dengan mengambil kaidah-kaidah usul fikih yang ditetapkan oleh para ulama itu. Sehingga mengambil kesepakatan, mengambil keputusan disebut dengan ijma-nya itu. Ya, dengan mengambil kaidah-kaidah yang ada atau yang berlaku, sehingga disimpulkan tidak boleh atau kita melakukan hal itu boleh dilakukan dengan cara jarak jauh. Alasannya apa? Supaya terhindar dari penyakit atau menular atau yang membahayakan. Nah, maka itu boleh hal seperti itu, begitu. Tetapi jangan semuanya dianggap, wah kalau begitu hukum Islam gampang dong begini. Atau misalnya pesanan. Ini kan kadang-kadang seperti itu, banyak pesanan, ya kan? Pesanan ini yang nggak boleh. Jadi ulama itu harus benar-benar menetapkan itu bukan karena pesanan,
Kalau itu bukan ulama namanya, baru. Ya kan? Kalau ulama kan tulisannya oe. Contohnya Soeharto. Soeharto kan tulisannya Soe Harto. Itu ulama. Kalau barunya kan SU, Soeharto. Nah, ulama-ulama sekarang ini makanya gini ya, hukum Islam itu apa namanya? Dalam hukum Islam itu kita ini menetapkan hukum berdasarkan atau mencari dalil dulu ya. Jadi ini ada hukum nih, ada hukum, kita cari dalilnya gitu, cari dalilnya, bukan mencari dalil untuk hukum. Ini kalau mencari dalil hukum untuk hukum itu berabe. Contohnya, ini hukum begini nih, dicari-cari dalilnya. Yang kira-kira membolehkan apa nih? Yang kira-kira menguntungkan apa? Itu namanya mencari dalil untuk hukum. Seharusnya hukum itu kita gali, hukum itu kita selesaikan dengan mencari dalil. Bukan mencari dalil untuk hukum. Ya. Beda kan? Beda kan? Kalau mencari dalil hukum, ya dicari dalil-dalilnya untuk hukum ini. Misalnya supaya membolehkan, supaya ini, supaya ini. Nah, tapi kita ada hukumnya, ada kejadian seperti itu, kita cari dalilnya. Gitu. Kalau memang membolehkan, ya silakan tetapkan. Tapi kalau tidak boleh, ya jangan hal-hal itu dicari-cari dalilnya. Maksudnya begitu. Gitu ya kira-kira ya. Paham kira-kira semua nih? Karena mungkin kena waktu juga ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang di pertemuan ke-9 ya setelah UTS. Berarti 2 minggu kita minggu tenang dan alhamdulillah kita sudah ke-6 pertemuan. Silakan tutup Salman karena waktu udah mau maghrib. Oke, baik. Terima kasih seluruhnya kepada mahasiswa-mahasiswi 5C ya untuk diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang kami sampaikan yang bermanfaat apabila baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila terakhir, ini sangat penting tentang ujian ya. Karena ini adalah sifatnya pemikiran. Anda ujian jawabnya itu jangan copy paste. Itu saya sudah pastikan itu. Jadi kalau begitu ini jawabannya ini, ini mah udah. Yang ini kelompok ini dapat mbak Google-nya seperti ini. Artinya fotokopi copy paste. Jadi sifatnya pemikiran. Ya, pemikiran artinya pengembangan. Ya, pengembangan tidak nyomot dari mbah Google kemudian ditempelkan sehingga jawabannya itu sama semua kayak begitu. Ya, saya meriksa itu hampir meriksa seperti itu gitu. Meriksa itu hampir seperti itu. Jadi sama gitu. Dari mulai A sampai Z sama. Yang saya harapkan itu pengembangan pemikiran kalian. Itu ketika menjawab soal. Ya, kalau udah dari A begini, ujungnya begini, udah saya udah pastikan ini dari Mbak Google ini. Ya, sehingga sama semua jawabannya. Nah, yang kita harapkan adalah pengembangan pemikiran. Pelajari dari mulai ya konsep beragama sampai ke yang sekarang. Ya, sampai yang sekarang. Ya, tentang materi yang sekarang. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih seluruhnya teman-teman. Apabila ada kata-kata yang salah, tentu kami mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.